Shalom, salam sahabat STMJ dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Anggoro dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Bacaan Injil hari ini, Sabtu 29 April 2023, diambil dari Yohanes 6, ayat 60-66, dengan judul perikop, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Saya tersentuh dengan ayat 65 yang bunyinya, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat ini berkaitan dengan perikop di atas, di mana banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri karena perkataan Yesus akan roti hidup. Yang mengundurkan diri adalah murid yang Yesus yang tidak mengenal dan tidak percaya akan siapa itu Yesus. Murid-murid Yesus juga bisa digambarkan anak Tuhan atau pengikut Yesus masa kini. Murid Yesus masa kini yang mengundurkan diri bisa digambarkan sebagai berikut. Contoh anak Tuhan yang masih mendua hati, percaya akan okultisme, paranormal, orang pintar, baik untuk rezeki, kekayaan, penglaris, dan kekuasaan. Karena menganggap melalui paranormal akan mendapatkan seperti yang diinginkan secara nyata, maka menjadi percaya. Sementara Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan yang memberi hidup kekal terasa jauh dan tidak mudah dijangkau, sehingga banyak yang tidak percaya. Itulah salah satu gambaran murid Yesus yang mengundurkan diri karena tidak percaya. Kesaksian saya terkait refleksi di atas adalah, saya dilahirkan sebagai orang non-Katolik, kemudian pada saat SMP kelas 3 saya baptis secara Katolik, dan itu dilakukan atas inisiatif sendiri. Saya hidup sebagai orang Katolik yang hanya ke gereja hari Minggu dan tanpa penghayatan. Meskipun sudah Katolik, tapi masih belum mengenal Yesus dengan benar, sehingga pada suatu saat saya kuliah, saya mengenal akan okultisme dan menjadi pelaku okultisme, dan mempunyai banyak jimat, dan berlangsung kira-kira 15 tahun, yaitu hingga tahun 2004. Di tahun 2004, setelah saya sudah menikah dan punya anak 2, saya tidak sengaja masuk ruang PD karismatik di paroki saya waktu itu di Jakarta. Saya datang ke PD karismatik sebenarnya hanya hendak menemui teman saya, tetapi penerima tamu PD menjemput saya, mengantar saya ke tempat duduk yang paling depan. Sehingga mau tidak mau saya mengikuti PD, dan itu PD yang pertama kali dalam hidup saya. Ternyata di dalam PD itu, melalui firman yang dibawakan oleh pewarta, membuat saya merasakan jamahan dan urapan Tuhan. Sehingga saya merasakan seperti orang yang sudah tidak lama mandi dan disiram air, sehingga saya merasakan segar, sukacita, dan damai sejahtera. Karena pengalaman pertama di PD tersebut yang membuat saya sukacita, minggu berikutnya saya datang PD lagi dan merasakan hal yang sama seperti minggu sebelumnya. Dan seterusnya tiap minggu saya datang PD. Pengenalan akan Tuhan Yesus menjadi semakin kuat ketika di tahun 2004 saya ikut SHDR, dan pada saat SHDR saya membuang jimat-jimat saya. Dan lanjut tahun 2005 saya mengikuti SEP di Sekinah Jakarta. Melalui PD, melalui SHDR, melalui SEP, itu membuat saya semakin mengenal siapa Yesus. Karena mengenal, saya menjadi percaya akan Tuhan Yesus. Dan sudah 19 tahun saya PD dan menghidupi PD. Saya bersyukur telah ditarik oleh Bapa, dan juga karena karunia Bapa, saya dapat datang kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan peristiwa melangkah
sendiri untuk baptis waktu SMP. Dan yang kedua, waktu tidak sengaja saya masuk ruang PD karismatik, sehingga saya semakin mengenal dan percaya Tuhan Yesus sebagai roti hidup hingga saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah mengikuti PD, SHDR, SEP yang saya semakin menyadari bahwa Tuhan sedang menangkap saya untuk mengikuti Dia. Dan melalui firman ini, saya semakin diteguhkan. Semoga saya selalu setia mengikuti Dia sepanjang hidup saya. Demikianlah pengalaman dan sharing saya. Terima kasih, berkah dalam.